Nama saya Muhammad Rafa Atalah dengan NPM 22068183886. Pada video kali ini saya akan melanjutkan mengenai dari video kemarin. Pada video ini tentang resume dari pertemuan pertama. Ini membahas tentang conscious thinking dan juga cara pemecahan masalah. Menurut DAI 5 dari Pak Ahmad Indra Setiawan selaku dosen pengampu metode numerik kelas metode numerik 04 dan 05. Jadi pada pembahasan ini, conscious thinking itu merupakan pengertiannya adalah sebuah kesadaran dalam berpikir. Apa yang disebut kesadaran itu adalah ketika seseorang menyadari apa yang dilakukan dan menyadari apa dampak dari tindakannya itu dan juga apa yang akan terjadi bila ia melakukan suatu tindakan. Bisa dilihat ini ada perbedaan antara conscious dan unconscious thinking. Pada conscious terdapat planning, willpower, dan juga critical thinking yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Artinya, untuk memecahkan suatu masalah dengan critical thinking atau pemikiran kritis memerlukan sebuah kesadaran dalam berpikir dan juga menganalisa suatu permasalahan. Yakni yang kemarin dibahas, yaitu padai Pak Ahmad Indra Setiawan membahasnya menggunakan teknik DAI 5, yaitu terdiri dari 5 tahap untuk memahami conscious thinking. Dimulai dengan tahap pertama yaitu sebuah kesadaran itu sendiri. Kedua, intention atau niat, yakni sadar bahwa dia memiliki suatu niat untuk melakukan tindakan tertentu. Lalu 3 ada initial thinking tentang masalah itu, 4 idealisasi, dan juga 5 instruksi atau dasar tindakan nyatanya. Sebenarnya bila diaplikasikan ke dalam misalnya suatu soal seperti ini, 5 tahap ini lebih cenderung bisa dilihat sebagai logikanya adalah tahap pertama ini adalah sadar atau ya dasarnya tahu ada masalah. Lalu kedua, apa niat dari ketika menghadapi suatu masalah tersebut. Yakni misalnya dihadapkan pada suatu soal seperti cara untuk menemukan waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan suatu tangki, yakni berarti niat untuk mengerjakannya secara matematis untuk memecahkan bagaimana suatu persamaan ini dari kondisi dari tangki ini dan semua variabel yang ada di situ, bagaimana cara menemukan waktu yang dibutuhkan untuk air ini habis. Lalu tahap ketiga ini adalah initial thinking, atau pada dasarnya ini seperti mencari diketahuinya. Di soal kan ada diketahui, initial thinking itu mengeset semua boundary conditions dan juga initial conditions, seperti yang pada video sebelumnya, yakni menentukan apa yang diketahui, misalnya ketinggian airnya, terus keadaan dari air ini dia berupa di dalam wadah. Jadi pada ketinggian bawah ini atau dasar tangki, dia mengalami tekanan hidrostatik paling tinggi dengan rumus tekanan hidrostatik adalah Rho dikali G dikali H atau ketinggiannya. Setelah mendapati semua diketahuinya ini, barulah ke tahap idealisasi. Pada tahap ini sebenarnya, tahap ketiga juga sebenarnya termasuk dalam tahap ini, ditanya. Setelah menentukan diketahui, juga ada ditanya, yaitu menentukan apa yang ditanyakan dalam suatu persoalan ini. Pada kasus ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tangki. Lanjut pada tahap berikutnya, itu idealisasi yang saya bilang sebelumnya. Pada dasar ini adalah mengidealisasi suatu kondisi ini sesuai permasalahan yang dihadapi dan seberapa ingin akuratnya suatu permasalahan tersebut. Jadi logikanya ini kan tidak semua dalam semua perhitungan matematika fisika yang sudah diterapkan oleh manusia dan ditemukan selama ratus bahkan ribuan tahun, pada dasarnya semua ketetapan ini memiliki error. Di metode numerik diajarkan bahwa sebaik-baiknya suatu metode numerik adalah mampu menyederhanakan suatu masalah dengan error seminim mungkin. Nah, pada dasarnya idealisasi ini digunakan untuk memudahkan perhitungan namun memiliki konsekuensi error.
Jadi idealisasinya adalah misal pada kondisi ini energinya itu ini tidak terjadi losses misalnya pada akibat friksi antara kontak cairan air dengan dinding tangki dan juga tidak adanya pressure drop dari misalnya bentuk elbow ininya orifice keluar pipa keluar airnya ini dan juga faktor-faktor lainnya. Nah, ini bisa dilihat dengan idealisasi persamaan energi ini, perubahan energi per waktu sama dengan kalor plus kerja yang disederhanakan hingga ketemu persamaan yang umum dijumpai, persamaan sederhana dari hukum Torricelli, yaitu kecepatan V2 itu sama dengan akar 2GH. V1 sama dengan 0 karena dia pada initial condition paling atas, belum ada kecepatan pada saat itu juga, H2 ketinggian 0. Nah, setelah idealisasi barulah dimulai tahap terakhir yaitu instruksi. Setelah mendapati semua ini dan semua idealisasi sudah dikonfirmasi, data ini dapat diolah melalui analisa data. Dasarnya sih perhitungan. Jadi rumusnya ini diketahuinya kalau untuk mencari waktu kan berarti untuk mencari waktu dapat mencari diketahuinya kan ada V2 yaitu dia berupa kecepatan perubahan H ketinggiannya perubahan waktu dalam bentuk diferensial. Karena pada yang dicari itu pada instan saat itu juga. Nah, dari V2 ini dapat dicari korelasinya. Ini kan ada persamaan energi dari tekanan ini. Jadi kalau yang dua ini kan A2, A1 per A2, karena tekanannya sama pada kedua permukaan, tapi kan ada perbedaan area. Jadi bisa dicari dari situ. Dan disederhanakan lagi dalam rumus ini, perubahan diferensial ini, hingga ditemukan rumus terakhirnya nanti. Rumus sederhana yang berupa rumus aritmatika sederhana yang hanya memiliki operasi penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Dari rumus sederhana itulah pada kasus ini kan hukum Torricelli dan juga nantinya bisa dikembangkan lagi ininya. Meskipun juga awal mulai kan dari hukum Bernoulli ini yang persamaan energi ini. Nah, oleh karena itu metode ini dapat diterapkan untuk berbagai permasalahan untuk memecahkan suatu masalah mulai dari awal hingga akhir. Kira-kira begitulah resume dari pembahasan pada kelas pertama metode numerik kemarin setelah pasca UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.